Ketika menyukainya, konsumen akan cenderung loyal, bersedia membelinya di kemudian hari, dan bersedia merekomendasikan ke teman atau anggota keluarga mereka. Selamat pagi, bersama saya Nur Hayati, UKM Pejuang Tangguh. Dalam video ini saya ingin bercerita tentang pentingnya jika produk yang kita jual memiliki nilai jual unik. Apa sih itu? Nilai jual unik adalah sesuatu yang membuat produk memikat konsumen dan berbeda dari pesaing. Itu dapat mengambil beragam dimensi dari sebuah produk, seperti fungsi, fitur, kualitas, kinerja, desain, dan harga jual. Sinonim nilai jual yang unik adalah proposisi nilai yang unik. Menciptakan nilai yang unik adalah bagian penting dalam strategi diferensiasi produk. Itu menjadi alasan mengapa konsumen lebih memilih satu merek produk daripada merek lainnya. Ketika menyukainya, konsumen akan cenderung loyal, bersedia membelinya di kemudian hari, dan bersedia merekomendasikan ke teman atau anggota keluarga mereka. Nilai jual yang unik dapat mengambil beragam dimensi dari sebuah produk. Itu bisa berupa harga yang lebih rendah, kinerja produk yang lebih baik, versi produk yang lebih kecil, menawarkan fungsi tambahan, atau bahkan sekedar menggunakan warna atau desain yang berbeda. Ada berbagai alasan mengapa perusahaan harus menciptakan nilai jual yang unik. Simak info berikut ya. Berbagai alasan mengapa perusahaan harus menciptakan nilai jual yang unik. Pertama, itu membuat produk tampak menarik bagi pelanggan. Itu menciptakan preferensi konsumen jika mereka menyukainya. Kedua, keunikan memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan menciptakan loyalitas pelanggan, membuat mereka enggan beralih ke produk pesaing. Untuk melakukannya, perusahaan mengembangkan keunikan pada dimensi non-harga seperti kualitas dan kinerja produk. Itu pada akhirnya akan mendukung citra merek yang kuat, membuat permintaan kurang sensitif terhadap perubahan harga. Ketiga, keunikan mendorong publisitas positif dari pelanggan. Jika proposisi nilai perusahaan sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi konsumen, mereka akan terus membeli. Tidak hanya itu, mereka juga bersedia untuk merekomendasikan produk tersebut, baik melalui komunikasi mulut ke mulut atau melalui media sosial. Keempat, publisitas positif pada akhirnya meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Publisitas membawa pelanggan baru ke perusahaan sehingga mengurangi biaya promosi. Itu kemudian meningkatkan basis pelanggan dan penjualan produk. Menurut saya, penting banget nih untuk bisa menghadirkan nilai unik dalam setiap produk dagangan kita. Karena akan menjadi ciri khas produk yang teman-teman jual. Bagaimana sih kita sebagai penjual bisa mengembangkan nilai jual yang unik? Check this out. Bisnis hadir untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan menjadi dasar untuk menciptakan nilai jual yang unik. Bagaimana caranya? Ada beberapa tahap yang harus perusahaan lakukan. Pertama, perusahaan perlu menjabarkan kebutuhan dan keinginan konsumen dari target pasar. Itu melibatkan usaha seperti segmentasi pasar dan identifikasi karakteristik psikologi dari target pelanggan. Kedua adalah membuat daftar solusi, apa yang perusahaan tawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, apa kebutuhan atau tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana bisnis membantu mereka mengatasinya. Misalnya, perusahaan menawarkan solusi harga terjangkau karena konsumen di pasar target sadar harga. Ketiga adalah menyaring solusi yang tepat, khas, dan memiliki peluang sukses terbesar. Perusahaan mungkin menemukan beberapa alternatif solusi, tetapi pesaing telah menawarkannya lebih dulu.
atau solusi tersebut mungkin tidak sesuai dengan sumber daya dan kapabilitas perusahaan saat ini, sehingga kecil kemungkinan untuk sukses dan menguntungkan. Keempat adalah membangun janji pelanggan dan menciptakan persepsi. Perusahaan dapat menggunakan berbagai saluran promosi untuk menciptakan persepsi pelanggan bahwa meski harga sedikit lebih tinggi, tetapi mereka melakukannya lebih baik. Katakanlah sebagian besar pesaing saat ini menawarkan harga murah. Oleh karena itu, jika teman-teman juga menawarkan produk yang murah, itu mungkin tidak menguntungkan karena tekanan kompetitif yang lebih besar. Teman-teman juga tidak mungkin menekan biaya produksi karena keterbatasan kapasitas produksi untuk produksi massal kan? Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih opsi harga terjangkau namun dengan kualitas yang lebih baik. Oke deh, sekian dulu ya info dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam UKM, pejuang tangguh.